Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad. Di sini saya ingin membahas mengenai fenomena pemberitaan kasus COVID-19 yang terjadi 2 tahun silam hingga saat ini, dengan beberapa teori dari komunikasi. Yang pertama, mengenai teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik merupakan sebuah teori komunikasi yang seringkali dipakai oleh media untuk menciptakan kepercayaan dan membentuk sikap tertentu secara instan di masyarakat dengan isu tertentu yang digunakan secara kontinuitas oleh media. Salah satu contoh yang bisa saya ambil adalah mengenai pemberitaan terkait meningkatnya angka korban yang positif COVID-19. Dalam hal tersebut, media massa, salah satunya media online, berperan untuk membentuk serta merangkai berita-berita mengenai wabah COVID-19 yang tak jarang menimbulkan rasa gelisah atau stres serta perasaan tidak mengenakan lainnya. Pada dasarnya, media massa seperti media sosial memiliki kekuatan dan legitimasi untuk mampu mendikti kita dengan cara membuat kita mudah sekali percaya dengan segala macam berita-berita yang mereka produksi tanpa kita harus repot-repot untuk melakukan verifikasi data dan informasi atas berita-berita yang kita konsumsi. Dan pada akhirnya, isu tersebut dikategorikan sebagai propaganda politik yang menyerang emosi warganet karena tidak dilandasi bukti yang kuat. Namun, jika kita mengacu pada berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli maupun mahasiswa, terbukti bahwa media massa memiliki pengaruh lebih dominan dalam tingkat kognitif atau pengetahuan saja, tetapi kurang mampu menembus pengaruh pada sikap dan perilaku seseorang. Ditemukan bahwa sesungguhnya halayak itu tidak pasif dalam menerima pesan. Dengan demikian, asumsi bahwa halayak tak berdaya dan media lebih perkasa tidak terbukti secara empirik. Himbauan terkait aktivitas lockdown, social distancing, dan WFH menjadi anjuran atau jalan keluar yang harus dilakukan untuk memutus tali rantai wabah COVID-19. Masyarakat seolah-olah tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Oleh karena itu, menurut saya pribadi, teori tersebut sudah kurang relevan jika digunakan di masa sekarang. Karena kita sebagai manusia yang diberi akal dan logika, sejatinya mampu memilah informasi atau berita mana yang harus kita konsumsi. Kini terdapat teori yang lebih populer untuk menggambarkan pengguna media sosial saat ini, yaitu teori use and gratification yang dikemukakan pertama kali oleh Elihu Katz. Jika diterjemahkan berarti teori pengguna dan kepuasan. Secara umum, teori ini menjadikan audiensi yang menjadi konsumen media dan tidak memfokuskan pada penyampaian pesan. Dalam studi komunikasi massa, audiensi lebih aktif daripada medianya. Perspektif teori ini Dalam studi komunikasi massa, audiensi lebih aktif daripada medianya. Perspektif teori ini menganggap bahwa audiensi menjadi partisipan yang aktif dalam prosesnya, di mana juga menjelaskan kapan dan bagaimana menjadi aktif dalam penggunaan media dalam komunikasi. Artinya, ketertarikan teori ini bukan pada pengaruh media terhadap individu, melainkan pengaruh individu melihat fenomena wabah COVID-19 yang gencar-gencarnya diberitakan oleh media. Dapat kita analisis dengan menggunakan teori ini. Teori ini mengatakan bahwa individu lebih aktif dalam mencari apa yang diinginkan dalam media sehingga tercapai kepuasan yang diinginkan oleh media tersebut. Misalkan, audiens memilih untuk istirahat dari media sosial atau memfilter akun serta berita apa yang muncul di beranda media sosialnya. Sekali lagi, saya tekankan bahwa kita semua punya kontrol penuh untuk mengonsumsi apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Sekian, terima kasih.